Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Manga One Piece Chapter 1004 sudah memunculkan penampakannya secara full body. Meskipun masih versi bajak lautnya, namun kalian para player masih harus tetap membaca manga One Piece Chapter 1004 yang legal di aplikasi Manga Plus. Manga One Piece Chapter 1004 mendapatkan judul Kibi Dango, dan chapter kali ini mendapatkan jatah cover page, di mana Oda menggambarkan Chopstick yang sedang melahap permen Rumble Ball bersama seekor tupai dan monyet. Manga One Piece Chapter 1004 diawali dengan Speed yang terlihat sedang berkeliling area kastil milik Kaido sambil memberikan Kibi Dango kualitas terbaik hasil perahan dari pipi Otama. Speed pun menemukan korban pertamanya. Dia menawarkan satu Kibi Dango pada Briscola, gifter gorila yang saat ini sedang rebahan akibat dihajar oleh Jinbei. Meskipun sempat meragukan Kibi Dango yang diberikan oleh Speed, Briscola langsung memberikan testimoni sekaligus bintang 5 pada Kibi Dango yang dimakannya. Dia mengatakan jika Dango itu bekerja dengan baik dan saat ini kekuatannya sudah pulih. Speed berbohong mengenai Kibi Dango yang dibawanya. Dia mengatakan jika itu sebenarnya adalah obat kuat kreasi dari Master Queen dan dia memberikannya pada Speed. Ketika kalian memakannya, maka luka kalian akan lebih cepat sembuh dan kekuatan kalian juga akan meningkat pesat. Mendengar pemaparan dari Speed, gifter lain pun ingin sekali mencicipi obat kuat racikan dari Queen tersebut. Dan Speed pun tanpa ragu langsung mencekoki mereka dengan Kibi Dango, yang efek sebenarnya adalah membuat mereka menjadi hamba sahayanya Otama. Speed pun sempat membayangkan bagaimana cara dia bisa sampai ke Onigashima. Sebelumnya Otama merengek padanya. Dia sangat ingin pergi ke Onigashima, namun tak ada satu orang pun yang mengizinkannya untuk ikut. Speed yang memang sudah menjadi hamba sahayanya Otama langsung mengabulkan permintaan masternya itu, dan akhirnya mereka pergi ke Onigashima menggunakan kapal pribadi milik Speed. Di atas kapal, Otama tanpa henti memerah pipinya untuk mendapatkan Kibi Dango dengan kualitas terbaik, bahkan sampai dia kelelahan. Meskipun sudah diminta berhenti oleh Speed, Otama tetap melakukannya. Dia mengatakan jika semakin banyak Kibi Dango yang dia perah, maka akan semakin banyak juga musuh yang bisa bergabung dengannya. Hal ini dilakukan oleh Otama karena satu tujuan. Otama sangat ingin melihat negeri Wano tanpa adanya Orochi dan Kaido, serta dia ingin sekali melihat Momono Mesum yang menjadi shogun di negeri Wano ini. Karena Otama tidak mau lagi merasa kelaparan dan ingin sekali dapat memakan nasi setiap harinya. Tak hanya Speed saja sosok gifter yang berlayar bersama Otama, melainkan ada Gazelman, sosok yang pernah menculik Otama, dan Daifugo, sang wakil kepala sipir di penjara Udon. Mereka akan membantu Otama, namun mereka akan bersembunyi terlebih dahulu dan menjalankan rencana saat ada kesempatan. Dan inilah alasan mengapa Otama dapat membawa anjing dan babonnya ke Onigashima. Karena sejatinya kapal musuh yang dikatakannya adalah kapal milik Speed, yang sudah menjadi salah satu hamba sahaya dari Otama. Flashback pun berakhir. Saat ini terlihat Gazelman dan Daifugo juga mulai mendistribusikan bansos berupa Kibi Dango untuk para gifter yang mereka temui di istana milik Kaido. Samurai yang melihat Daifugo langsung ke-trigger dan ingin menuntut balas atas perlakuan tidak senonohnya saat di penjara Udon. Namun Daifugo tak menanggapi mereka. Dia mengatakan jika dirinya saat ini sudah bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus, serta berharap para samurai dapat memaafkan segala kehilafannya waktu itu. Daifugo dan Gazelman berhasil mencekoki banyak gifter dengan Kibi Dango Otama, sehingga saat ini hamba sahaya dari Otama sudah bertambah banyak. Shin kemudian berpindah ke area menara kanan Onigashima, tempat berlangsungnya pertarungan antara Franky dengan Sasaki. General left. Franky menembaki Sasaki namun tak ada damage. Franky pun sedikit terkejut karena tiba-tiba Sasaki berlari untuk menyeruduknya. Akan tetapi, Franky berhasil meremas tanduk Sasaki dan membantingnya sampai dia rebahan dengan tenang di atas tanah. Franky berniat untuk melepaskan serangan General Left-nya kembali. Namun para Kroucho Sasaki berhasil memegangi tangan dan kaki General Franky, sehingga saat ini dia berada pada posisi tergengbeng. Kroucho yang menjamah Franky semuanya adalah gifter, dan Franky pun mengakui kekuatan mereka, dan saat ini Sasaki sedang mengambil ancang-ancang untuk kembali menyeruduk Franky. Namun tiba-tiba Nami, Usopp, dan Otama yang berada di atas anjingnya memasuki area pertarungan Franky dan Sasaki. Terlihat mereka bertiga sedang pergi menjauh dari kejaran para gifternya Kaido. Franky yang sedang tergengbeng tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa pasrah dengan keadaan yang menjadi semakin sulit. Sasaki pun sudah berlari ke arah Franky sambil sesumbar jika inilah akibatnya jika kalian melawan musuh dengan jumlah yang jauh lebih banyak.
Dan dia pun berkata jika hal seperti ini juga akan terjadi di pertempuran lain di Onigashima. Otama yang mendengarnya langsung menjerit, sambil berkata jika dia datang ke sini dengan tujuan untuk menambal kekurangan dari pasukan aliansi saat ini. Tiba-tiba raut muka Nami dan Usopp menjadi sangat ngocol, dan Otama memerintahkan para gifter hamba sahayanya untuk membantu Franky, dan akhirnya mereka menyerang Kroco dari Sasaki yang sedang memperlakukan Franky dengan tak senonoh. Franky sempat tak memahami apa yang barusan terjadi, namun dia mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari jamahan tangan-tangan jahanam Kroco-nya Sasaki. Dan walhasil, Sasaki malah menyeruduk anak buahnya sendiri. Sasaki pun ikut kebingungan, dan dari kejauhan terlihat Ulti serta Pejuan yang berlari ke arahnya. Dan Ulti mengatakan jika para gifter tersebut sudah berkhianat, dan meminta Sasaki untuk menghajar mereka. Sasaki pun bertanya pada Ulti, mengapa para gifter bisa berkhianat? Sambil melompat, Ulti menjawab jika para bocah yang berada di atas anjing menggunakan kemampuan yang aneh. Lompatan Ulti ini bertujuan untuk menyundul Nami. Nami pun menyiapkan serangan petirnya dan mewanti-wanti Ulti jika tersambar petir dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan kehamilan, dan janin. Thunderlance Tempo. Ulti terkena sambaran petir hingga dia jatuh tersungkur. Nami pun mengakui jika serangannya tadi tak akan bisa mengalahkannya, dan dia membutuhkan serangan petir yang lebih besar lagi dari itu. Pejuan yang melihat kakaknya dizolimi tak menerima hal tersebut dan akan menuntut balas pada Nami. Hisatsu Kibidango Star. Di sisi lain, Usopp menembakkan Kibidango Otama ke arah gifter Kroco-nya Sasaki. Otama kemudian memerintahkan hamba sahayanya yang baru untuk pergi mengikutinya. Sasaki yang melihatnya pun tambah keheranan karena Kroco-nya sudah tak mendengarkan perintahnya lagi. Di saat Sasaki lengah, Franky mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Franky Sword, Victory Vivlash, Chop. Franky berhasil menebas Sasaki hingga berdarah-darah menggunakan pedang cahaya miliknya. Shin kemudian berpindah ke lantai 3 kastil milik Kaido. Terdengar suara yang memanggil nama Sanji si kaki hitam. Ternyata suara itu berasal dari Black Maria yang sedang mencolek Sanji. Ternyata Sanji saat ini sedang terjebak di perangkap 19 detik milik Mamigang Doli cabang Onigashima. Perangkap tersebut terbuat dari jaring laba-laba miliknya. Sebelum terperangkap, Sanji berhasil menggila dan mengalahkan seluruh pria di ruangan tersebut. Namun dia tak mampu menghajar para wanita, dan hal itulah yang dimanfaatkan oleh Black Maria. Sepertinya antara menjadi gentleman dan menjadi beban memang beda tipis. Black Maria meminta Sanji untuk berteriak sambil memanggil nama Nico Robin untuk memancingnya agar datang ke tempat Sanji. Black Maria menambahkan jika Sanji berteriak di hadapan wanita bermasker Dajjal di hadapannya, maka suaranya akan menggema ke seluruh penjuru Onigashima. Lalu apabila Robin datang ke tempat ini, Black Maria berjanji akan melepaskan Sanji dari perangkap 19 detik miliknya. Sanji pun menanyakan apa alasan Black Maria menginginkan Nico Robin. Ternyata semua ini adalah perintah dari Kaido. Black Maria akan menangkap Robin kemudian menghancurkan anggota badannya agar dia tak bisa melarikan diri. Tapi Kaido tak akan membunuh Robin sampai Kaido puas menggunakan jasa dari Nico Robin. Nah, jasa yang dimaksud Mimin adalah jasa penerjemah poneglyph, bukan jasa yang lain. Dengan raut muka penuh amarah, Sanji mengatakan jika Black Maria jangan pernah meremehkan sosok Nico Robin. Shin kemudian berpindah ke panggung utama. Terlihat Bao Huang dengan kemampuan penglihatan mata dajalnya berhasil menemukan posisi di mana Akazaya 9 rebahan saat ini. Meskipun tak sadarkan diri dan berlumuran darah, namun mereka masih hidup. Posisi mereka saat ini berada di belakang menara kastil, tepatnya di dalam benteng ruang harta lantai 2 kastil milik Kaido. King yang mendengar informasi jika Akazaya 9 berhasil melarikan diri dari Kaido, langsung meminta seseorang untuk pergi ke tempat mereka rebahan. Yap, semua itu dikarenakan saat ini King sedang kerepotan. Sepertinya pertarungan antara King dengan Marco de Puyuh masih berlangsung sampai saat ini. King meminta seseorang untuk bergegas untuk membunuh ke-9 sarung pedang merah. Black Maria yang mendengar perintah dari King langsung berinisiatif menawarkan diri untuk mengemban tugas suci tersebut. Apalagi ruang harta berada di lantai 2 atau satu lantai di bawah ruangan mantap-mantap milik Black Maria. Sanji pun hanya kembali bisa menjerit dan mengancam Black Maria agar jangan pernah berani-berani mengusik Kinemon dan para Akazaya 9 yang lain. Namun Bao Huang kembali memberikan informasi jika setelah dia hitung, saat ini di ruang harta terdapat 10 orang. Karena tempatnya gelap, Bao Huang sulit untuk mengidentifikasi siapa sosok tersebut. Terlihat sosok tersebut sedang mengobati Kinemon, dan perawakannya sekitar setengah dari tubuh milik Kinemon. Kemudian,
setelah di zoom in, terlihat dia memiliki hidung mancung dan sepertinya rambut yang terurai di bagian kanan. Selain itu, dia juga menitihkan air mata saat melihat Akazaya 9 rebahan dengan penuh luka. Siapakah sosok tersebut? Yuk mari kita breakdown satu persatu. Terdapat banyak kandidat yang saat ini sedang diperbincangkan oleh para opler, dan salah satunya adalah Enel. Yap, mereka melihat jumbai rambut yang mirip dengan aksesoris milik Enel. Jika benar sosok itu adalah Enel, untuk apa dia datang ke Wano Kuni? Dan tak mungkin dia menangisi Akazaya 9, karena memang dia tak memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan para Akazaya 9. Jika kita melihat petunjuk dari Odading Sensei, sepertinya orang misterius ini memiliki hubungan emosional dengan para Akazaya 9. Pasalnya dia sampai menitihkan air mata saat melihat kondisi Akazaya 9 saat ini. Kandidat yang pertama adalah Osuru. Osuru adalah istri dari Kinemon dan sudah pasti dia memiliki hubungan emosional dengan para Akazaya 9. Namun jika kita lihat penampilan dari Osuru, dia tak memiliki jumbai rambut di samping kiri ataupun kanan. Lalu Osuru terakhir diperlihatkan pada manga One Piece chapter 959, dan dia sedang menggiring Holdem ke suatu tempat. Holdem saat ini tak terlihat di Onigashima, sehingga kecil kemungkinan jika sosok misterius itu adalah Osuru. Kemudian kandidat selanjutnya adalah Kozuki Toki. Toki memiliki tinggi setengah dari Kozuki Oden dan dia pun memiliki hidung mancung, serta rambut rumbai di sisi kiri dan kanan. Tapi pertanyaannya, apakah saat ini dia masih hidup? Pada manga One Piece chapter 928 dan 973, para warga sudah melihatnya tewas di tempat. Bahkan saat itu sudah ada 2 panah yang menancap di perutnya. Shogun Pakboy Orochi takut dengan santet terakhir dari Toki sebelum kematiannya, yang mengatakan jika Akazaya 9 akan menuntut balas 20 tahun ke depan, di mana Orochi sangat takut dengan kembalinya Akazaya 9, bukan kembalinya sosok Toki, yang sepertinya sudah tewas saat itu. Meskipun kesempatan hidupnya kecil, bisa saja dia melompati waktu pada saat 20 tahun ke depan, di mana peperangan Onigashima terjadi. Namun jika hal itu benar-benar terjadi, seharusnya Toki akan kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat tersembunyi di Onigashima tanpa adanya peta. Bahkan saat Kanjuro ke Onigashima saat pertama kalinya, dia sempat kesasar, sehingga sosok misterius itu kemungkinannya kecil jika dia adalah Kozuki Toki. Kandidat selanjutnya adalah Nico Robin. Rambut dari Nico Robin pada perang Onigashima juga memiliki rumbai yang mirip. Namun Robin tak secengeng itu. Seperti yang kita ketahui, Robin hanya menangis saat mengingat kembali masa lalunya. Bahkan jika terjadi hal-hal yang mengerikan, malah Robin sering sekali mengeluarkan dark jokes khas miliknya. Sehingga kecil kemungkinan jika sosok misterius itu adalah Nico Robin. Kandidat selanjutnya adalah Fukurokuju. Jika kalian melihat wajah Fukurokuju, dia juga memiliki rumbai-rumbai yang berada di bagian kupingnya. Selain itu, terakhir diperlihatkan jika Fukurokuju pergi meninggalkan arena pertempuran. Bisa saja kan saat ini Fukurokuju bertaubat. Namun ada yang janggal, jika memang itu Fukurokuju, seharusnya jenggotnya terlihat dalam siluet tersebut. Tapi mengingat Odading Sensei yang gemar sekali melakukan troll, masih ada kemungkinan kan kalau sosok misterius itu adalah Fukurokuju. Kandidat terakhir sekaligus kandidat terkuat adalah Kozuki Hiyori. Hiyori memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan para Akazaya 9. Lalu rambutnya pun memiliki rumbai di sampingnya. Selain itu, Hiyori juga memiliki kemampuan untuk mengobati luka, di mana hal ini dibuktikan pada saat Hiyori mengobati Zoro yang telah menolongnya. Pada manga One Piece chapter 955, Kawamatsu mengatakan jika saat ini Hiyori sedang bersemedi di daerah utara Wano, alias di Ringo. Jika sosok itu benar Hiyori, bagaimana caranya dia bisa sampai ke Onigashima? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah dengan nebeng kapal milik Speed bersama Otama. Nah, apabila Nakama membaca ulang manga One Piece chapter 954 dan chapter 959, pasti kalian akan memahami mengapa Mimin berpikir seperti ini. Dalam manga One Piece chapter 954, dikatakan jika para anak buah Kaido yang akan pergi ke Onigashima biasanya melewati pelabuhan Hakumai, dan pasti kapal milik Speed juga diparkir di Hakumai. Nah, jika kalian melihat tragedi pada manga One Piece chapter 959, jembatan yang menuju ke pelabuhan Tokage dihancurkan oleh Orochi dengan penggambaran sebagai berikut. Saat itu Otama berada di desa Amigasa di Kuri, dan jalan menuju ke Hakumai melalui Udon sudah dihancurkan, sehingga Otama pasti akan pergi ke Hakumai melalui Ringo. Dan disitulah Otama bertemu dengan Hiyori. Hiyori sepertinya memutuskan untuk ikut bersama Otama. Nah, Hiyori pasti sudah pernah bolak-balik ke Onigashima setiap tahunnya, pada saat dia masih menjelma menjadi sosok Komurasaki. Sehingga dia pasti sudah hafal mengenai seluk-beluk dari kastil milik Kaido.
Apalagi pada awal manga One Piece chapter 1004 dikatakan jika Speed, Gazelman, dan Daifugo bersembunyi terlebih dahulu. Lalu mereka muncul di sekitar kastil milik Kaido, sehingga kemungkinan besar mereka bersembunyi di ruang harta bersama Hiyori, karena di sana tak ada satupun kroco Kaido seperti diperlihatkan saat Law melihat poneglyph di ruang penyimpanan harta milik Kaido. Apakah sosok itu benar-benar Hiyori? Apakah Nakama memiliki pendapat lain untuk sosok misterius tersebut? Yos Nakama, itulah review manga One Piece chapter 1004. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!